Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini di pertemuan ke-13. Baik, saya berharap teman-teman masih dalam kondisi yang sehat, semangat gitu ya. Baik, di pertemuan yang ke-13 ini kita akan bahas siklus produksi ya. Jadi hampir sama di siklus pendapatan, pengeluaran. Ya, di siklus produksi ini kita akan juga bahas bagaimana siklusnya, aktivitas pentingnya apa, kemudian ancaman dan pengendaliannya seperti apa, gitu ya. Baik, apa toh siklus produksi itu? Ya, siklus produksi itu adalah rangkaian aktivitas dan operasi pemrosesan data yang terkait dan terus menerus terjadi berulang kali, gitu ya, yang berkaitan dengan pembuatan produk. Jadi untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang mereka membuat atau memproduksi barang ya, ini siklus produksi ini ada gitu ya. Nah, siklus produksi next, peran penting di sistem informasi akuntansi ya, dalam siklus produksi ini ada beberapa. Sistem informasi akuntansi ini digunakan, dimanfaatkan untuk memastikan kepentingan-kepentingan berkaitan dengan bauran produk. Jadi di produksi ini produk apa saja yang akan dibuat, kemudian bentuk desainnya seperti apa, gitu kan. Kemudian kebutuhan pelanggan, pesanan pelanggan itu seperti apa, gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan bauran produk. Nah, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan penetapan harga produk. Produk yang akan dibuat itu berapa biaya yang akan dikeluarkan. Nah, nanti ada anggaran biaya produksi. Nah, kemudian berkaitan dengan alokasi dan perencanaan sumber daya. Alokasi dan perencanaan sumber daya. Untuk memproduksi barang yang sudah dicanangkan di awal itu berapa biaya yang akan dibutuhkan dan berapa sumber daya manusia yang akan dibutuhkan. Nah, kemudian berkaitan dengan manajemen biaya. Pada saat pelaksanaan operasi produksi tentunya harus dikendalikan dan dievaluasi. Jangan sampai biaya yang sudah direncanakan di awal itu tidak sesuai dengan real atau aktivitas real pada saat produksi. Karena pembengkakan biaya produksi itu akan mengakibatkan pendapatan juga menurun, ya, seperti itu. Atau harga pokok produk dan harga jualnya itu juga meningkat karena memang HPP, harga pokok produknya naik, kan. Nah, tujuan dari siklus produksi yang pertama itu adalah semua produksi dan perolehan aktiva tetap itu harus diotorisasi dengan baik. Nah, artinya ya bahan baku kemudian produk yang diproduksi itu sesuai dengan kebutuhan. Dan ini tentunya kebutuhan atas produksi dan aktiva tersebut juga diotorisasi, mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, ya. Kemudian persediaan barang dalam proses dan aktiva itu tetap terjaga keamanannya. Ya, jadi jangan sampai barang sudah dibeli ternyata masalah keamanan tidak dijaga, ya. Karena tidak disimpan dengan baik, tidak dijaga dengan baik, hilang, sehingga persediaan aktiva jumlahnya akan hilang, akan mengurangi ketersediaan baik itu bahan baku, persediaan ataupun yang lainnya. Ini juga akan merugikan perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian semua transaksi siklus produksi yang valid itu harus dicatat, yang sah juga harus dicatat, ya. Jadi semua transaksi karena akan memunculkan biaya dan pendapatan harus ada pencatatan. Kemudian semua transaksi siklus produksi itu dicatat dengan akurat, jumlah, kemudian antara yang dicatat dengan fisiknya harus sama sehingga akurat. Kemudian catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Catatan-catatan, dokumentasi, faktur ataupun misalkan hasil stock up 6 itu
jangan dihilangkan ya, harus diarsipkan dengan bagus, dengan baik, dan dijaga keamanannya. Kemudian aktivitas siklus produksi itu harus dilakukan secara efisien dan efektif. Ini untuk menjaga sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya gitu ya. Nah, siklus produksi itu sendiri ini berkaitan dengan banyak siklus di dalamnya. Di antaranya ada siklus pendapatan ya. Jadi siklus produksi ini akan melakukan produksi ketika ada pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan itu yang melakukan fungsinya adalah siklus pendapatan. Atau misalkan terhadap perusahaan yang sudah mengetahui kebutuhan barangnya, kebutuhan produknya, mereka akan memperkirakan setiap prodinya berapa, kemudian perkiraan produksi ini masuk ke perkiraan penjualan ya, itu akan masuk ke siklus produksi. Kemudian ada transfer barang jadi. Nah, kemudian ada juga siklus pengeluaran. Jadi karena produksi ini dia membutuhkan bahan baku, mereka akan melakukan pembelian. Pembelian itu fungsi yang terkait, fungsi yang melakukan pembelian adalah siklus pengeluaran ya. Jadi ada permintaan pembelian, kemudian bahan baku dan sebagainya. Kemudian pada saat aktivitas produksi, siklus produksi juga membutuhkan tenaga kerja. Nah, yang menyediakan tenaga kerja itu nanti di siklus manajemen sumber daya manusia. Nah, termasuk di dalamnya menghitung biaya tenaga kerja gitu ya. Nah, kemudian laporan dari seluruh jumlah produknya, biayanya dan lain sebagainya itu nanti akan dipegang oleh pihak manajemen. Ini untuk laporan produksi setiap periode ya. Kemudian ada harga pokok produksi muncul setelah semua selesai dibuat. Ini dicatat dalam sistem buku besar dan pelaporan. Nah, ini sistem buku besar dan pelaporan ini nanti juga bisa dikaitkan dengan pihak manajemennya. Nah, ini sederhananya siklus produksi itu juga berkaitan dengan siklus-siklus yang lain. Nah, setidaknya di siklus produksi ini ada 4 aktivitas penting. Yang pertama adalah desain produk. Aktivitas mendesain produk. Di dalam aktivitas mendesain produk ini menjadi step yang penting sekali karena 65-80% biaya itu yang munculnya dan ditentukannya itu dalam atau dari tahap desain produk ini. Jadi mau desainnya seperti apa, tentunya dia akan membutuhkan bahan dan aktivitas memproduksinya gitu kan. Kalau aktivitas misalkan memproduksinya sulit, tentunya akan menambah waktu dan biaya produksi. Begitu juga terhadap bahan yang akan dipakai gitu kan. Kemudian ada perencanaan dan penjadwalan. Aktivitas perencanaan ini harus dikembangkan secara cukup, secara efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek, kemudian juga meminimalkan persediaan bahan baku baik barang jadi ataupun bahan setengah jadi atau bahan bakunya sendiri. Jadi ada perencanaan dan penjadwalan. Kemudian aktivitas produksi atau operasi produksi ini menggunakan berbagai bentuk teknologi atau CM itu juga bisa mengurangi biaya produksi. Ini untuk efisiensi ya. Kemudian ada akuntansi biaya, pencatatan atau memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Jadi ada aktivitas mencatat seluruh biaya, seluruh informasi berkaitan dengan produksi, aktivitas akuntansi biaya ini. Nah, dalam siklus produksi itu tentunya ada ancaman dan pengendalian. Ada ancaman dan pengendalian. Baik, kita lihat di sini ada pada saat aktivitas desain produksi ada ancaman desain produknya itu kurang baik. Jadi desain yang atau produk yang dibuat sesuai dengan desain yang dibuat oleh bagian desain produk itu tidak sesuai dengan yang
pesan oleh pelanggan misalkan. Nah, ini akan bisa jadi menimbulkan retur ya, menimbulkan biaya retur ya di sana. Jadi bahan atau barang atau produk yang sudah jadi dikembalikan karena memang tidak sesuai dengan pesanan. Atau misalkan terhadap perusahaan yang produksinya dia by process ya, itu ternyata desainnya itu kurang menarik sehingga pelanggan, para pembeli itu ya minim, dikit gitu ya, karena memang kurang menarik. Nah, bagaimana pengendaliannya? Yaitu memperbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biayanya. Nah, harus memahami ketika desainnya kurang bagus, kurang menarik, tentunya akan banyak biaya yang sudah dikeluarkan itu tidak kembali dari penjualan produknya, atau banyak produk yang tidak terjual sehingga biayanya mengendap di produk jadi yang tidak terjual gitu ya. Nah, ini bisa memperbaiki informasi itu dengan misalkan melakukan penelitian pasar, mana desain-desain yang menarik, atau request misalkan dari beberapa penelitian terhadap ketertarikan desain yang sudah dibuat, misalkan sebelum diproduksi dilakukan survei dulu misalkan. Boleh. Nah, kemudian ada data terinci mengenai biaya jaminan dan perbaikan. Jadi terhadap bahan atau desain yang akan diproduksi harus ada rincian biayanya. Kemudian ketika ada perbaikan, berapa biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, itu harus ada kejelasan. Nah, kemudian pada saat aktivitas perencanaan dan penjadwalan ya, ada ancaman misalkan kelebihan atau kekurangan produksi. Ya, jadi nggak paham berapa kebutuhan produknya, kapan harus memproduksinya, berapa jumlahnya gitu kan. Nah, tidak paham. Kemudian ada ancaman juga investasi yang tidak optimal dalam aktiva tetap. Jadi produksi terlalu banyak, kemudian persediaan yang stoknya terlalu tinggi juga akan memakan biaya penyimpanan ya. Nah, ini sebuah ancaman sehingga harus ada pengendaliannya. Di antaranya adalah sistem perencanaan produksi yang baik dengan menggunakan beberapa metode penghitungan persediaan, misalkan ya ada EOQ, JIT atau MRP ya, pilih salah satunya ya. Kemudian tinjau dan setujui perolehan aktiva tetap dan pengendalian anggarannya. Harus hati-hati terhadap kepemilikan atau pembelian aktiva tetap yang tidak dipakai, misalkan membeli mesin yang seharusnya tidak dibeli. Kenapa? Karena mesin lama masih mencukupi atas kebutuhan atau pesanan pelanggan. Kenapa harus beli baru gitu kan? Karena memang tidak ada kebutuhan yang naik atau mendesak. Nah, kemudian ada aktivitas operasi produksi itu ancamannya pencurian, perusakan persediaan atau aktiva tetap. Jadi ada pencurian atau perusakan. Nah, pengendaliannya itu harus perusahaan harus membatasi akses fisik ke persediaan atau aktiva tetapnya. Yang boleh masuk ke gudang itu mereka yang memang orang-orang gudang atau mereka yang bekerja di dalam gudang tersebut. Nggak boleh orang lain bisa masuk, mengetahui atau bahkan menghitung misalkan ya. Kecuali misalkan auditor ya, kalau pada saat stok opnam biasanya mereka akan melakukan cek fisiknya. Sama halnya dengan aktiva tetap ya, sama dengan persediaan. Nah, kemudian ada pengendalian secara dokumenter, harus mendokumentasikan semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi. Perhitungan HPP, harga pokok produksi, itu termasuk nanti terhadap bahan yang belum masuk, kemudian barang dalam proses ataupun barang jadinya harus dihitung. Nah, kemudian ada identifikasi semua aktiva. Ya, lakukan penghitungan, cek fisiknya, kemudian cek masa manfaat dan kondisinya. Jadi harus rutin. Jangan-jangan ada nama ternyata tidak ada fisiknya gitu kan.
Ada banyak seperti itu, hati-hati karena telah misalkan ada pencurian, ada penyalahgunaan dan lain sebagainya. Ini nanti kaitannya dengan fraud. Nah, kemudian ada pengendalian berupa dokumentasi yang memadai dan tinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan. Terhadap produk yang gagal biasanya tidak digunakan lagi karena misalkan tidak bisa diproses ulang. Nah, ini akan dibuang. Nah, pembuangannya juga harus ada izin, ada otorisasi, ya, dibuangnya kemana, misalkan. Atau mungkin harusnya bisa dijual terhadap barang yang sisa produk, misalkan, atau barang yang gagal produk, juga akan bisa menambah pendapatan lain-lain, gitu ya. Kemudian lakukan asuransi yang memadai. Jika terjadi kecelakaan, kebakaran, kebanjiran dan lain sebagainya, ada asuransi yang menanggung misalkan. Nah, kemudian ada aktivitas akuntansi biaya. Nah, ini ada ancaman kesalahan pencatatan dan memasukkan data mengakibatkan data biaya yang tidak akurat. Ketika salah mencatat, menghitung, tentunya hasil akhirnya juga tidak akurat, gitu ya. Sehingga harus ada pengendalian. Nah, yaitu dengan mengentry data menggunakan pemindai, kode garis jika mungkin, kemudian ada rekonsiliasi jumlah tercatat dengan perhitungan fisiknya secara periodik. Harus jeli, gunakan alat yang bisa membantu untuk menghitung ulang, untuk mencatat, misalkan pakai pemindai atau barcode, ya. Nah, kemudian ada ancaman umum. Ancaman umum hilangnya data atau kinerja yang kurang baik. Ini selalu ada, ya. Di setiap bagian hilang data ataupun hilang fisik dari aktiva, ya. Kemudian kinerja dari para pegawai yang kurang baik, itu pasti selalu ada ancaman ini. Nah, sehingga harus dikendalikan. Sistem informasi akuntansi itu harus bisa mencakup atas ancaman ini. Nah, salah satunya dengan membuat cadangan dan perencanaan pemulihan dari bencana, membatasi akses ke data, ke fisik dan lain sebagainya, baik fisik maupun logis, ya. Kemudian ada pelaporan yang baik dan tepat waktu. Satu lagi tentunya ada evaluasi secara rutin, sehingga harus ada target, ya, di sana. Dari evaluasi itu antara program atau target di awal, realita dibandingkan, kemudian dievaluasi, disimpulkan sesuai tidak dengan yang direncanakan, kan. Nah, tentunya ada penekanan nanti di sana. Baik, seperti itu ancaman dan pengendalian di siklus produksi, ya. Ya, aktivitasnya ada desain, ada perencanaan, penjadwalan, operasi produksi dan akuntansi biaya. Gitu, ya, aktivitas pentingnya. Nah, di siklus baik itu siklus pendapatan, pengeluaran ataupun siklus produksinya, nah, kita semuanya harus paham bagaimana sistem informasi akuntansi yang berjalan, kemudian aktivitas pentingnya, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengendalikannya. Nah, harus ada sistem pengendalian internal yang bagus, yang baik di semua siklus untuk memastikan semua berjalan dengan baik, dengan bagus, sehingga bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas biaya, gitu, ya. Baik, seperti itu. Terima kasih. Kita lanjutkan di materi berikutnya. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.